termasuk panitia. Kadang-kadang panitia itu lebih berkuasa daripada pekurban itu. Ambil sini daging, ini masak ini sekian, dia tak izin sama pekurban. Yang berkurban itu, nah sekarang yang main masak-masak itu dia izinnya sama siapa? Kalau izin tak ada masalah, jelas hak siapa. Kalau kita ngambil saja itu tidak jelas hak pemiliknya. Ya harus jelas akadnya. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tema kita malam hari ini tentang amalan di bulan Zulhijjah. Mengapa kita membahas amalan bulan Zulhijjah? Karena 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Tepatnya nanti hari Selasa maghribnya itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Artinya Rabu. Jadi hari itu dihitung dalam Islam sejak maghrib. Makanya menentukan tanggal 1 itu ru'yatul hilal. Melihat hilal itu di dekat waktu menjelang maghrib. Nah, tentu kita ingin mengetahui hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan yang amat sangat baik itu. Karena kalau kita merujuk kepada istilah, sebetulnya nama-nama bulan itu punya makna tersendiri. Mulai kita ketika berada di bulan Ramadan itu kita sudah mengkaji pula apa itu Ramadan. Ramadan itu membakar, memanaskan. Kalau kita jumpa ada besi yang sudah berkarat, lalu untuk menghilangkan karat itu maka dibakarlah dengan api yang sangat panas sehingga karat-karat itu rontok. Seperti itulah ibarat dosa-dosa yang sudah berkarat dipanaskan oleh ibadah di bulan Ramadan, maka memanaskan karat-karat itu disebut dengan Ramadan. Jadi Ramadan itu ada maknanya. Begitu pula dengan Syawal. Syawal itu kalau bahasa maknanya, bahasa kitanya, ada orang Arab itu menyebut ekor. Pada umumnya ekor tu turun ke bawah. Ada ndak ekor tu naik ke atas? Ada Pak? Ekor kalajengking gitu kan. Ekor kalajengking tu naik ke atas. Nah, ekor kalajengking itu dalam bahasa Arabnya Syawal. Kenapa disebut naik ke atas? Orang ketika dia sudah banyak beribadah di bulan Ramadan, mestinya di bulan Syawal itu meningkat, naik. Itu makna Syawal. Begitu pula bulan yang masih kita lewati ini, tinggal 2 hari lagi, bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, dzu artinya memiliki, qa'dah artinya duduk. Dzulqa'dah memiliki duduk, maksudnya di bulan Dzulqa'dah itu dibawa duduk, banyak duduk mengaji. Itu kalau pemahaman dari sisi bahasa dan makna yang bisa kita ambil. Tapi kalau kita lihat sebabnya, dulu di masa jahiliyah, orang-orang Arab itu ketika masuk bulan haram, salah satu bulan haram, bulan Dzulqa'dah, mereka tidak berperang, mereka tidak berkata-kata kasar, mereka tidak berkata-kata yang menyakiti hati orang, karena mereka memuliakan bulan itu. Maka banyak duduk tenang. Itu istilahnya. Nah, tapi ada bulan yang lebih hebat dari sekedar itu, karena Nabi menyebutkan bukan bulannya tetapi hari-harinya yang ada di bulan tersebut. Bulan apa itu? Bulan Zulhijjah. Dalam hadis disebutkan, kata Nabi, ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalus salih fiha, beramal soleh pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, lebih dicintai oleh Allah daripada hari ini. Hari-hari ini itu yang dimaksud yakni ayyamal ashri,
hari-hari 10, maksudnya 10 hari di bulan Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Bagaimana? Apakah jihad fi sabilillah dapat juga dikalahkan dengan ibadah di hari 10 hari itu? Kata Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah." Termasuk jihad fi sabilillah. Berarti ini keutamaan besar 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, sampai-sampai dia seakan-akan mengalahkan jihad fi sabilillah. Cuma Nabi katakan, illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Seseorang yang keluar dengan dirinya, hartanya, kemudian dia tak kembali, syahid, mati syahid sebagai syuhada. Tapi disejajarkan dengan orang-orang yang berjihad fisabilillah, bahkan lebih dicintai oleh Allah ketika beramal soleh di 10 hari itu. Jadi setiap berapa banyak hari dalam setahun? Itu kata Nabi, di antara sekian banyak hari di dalam setahun itu ada 10 hari ketika beramal soleh di 10 hari itu, itulah amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau masuklah kita nanti ke 10 hari itu, kalau dapat kita betul-betul beramal soleh supaya mendapatkan kemuliaan, Allah amat sangat cinta kepada orang yang beramal pada 10 hari itu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan hari-hari itu dan dapat memaksimalkan ibadah kita di hari-hari yang baik tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, apa amal yang mau kita isi? Karena ini harinya disebut hari yang baik. Maka dari sekian banyak amal tu, kalau kita lihat hadis-hadis tentang amal yang paling baik itu banyak. Misalnya tentang ayyu amalin khairun, misalnya kata Nabi, ditanyakan kepada Nabi, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Saqiyul ma, memberi air minum. Ini yang bawakan air tadi ini, ini amal yang paling baik. Saqiyul ma, memberi air minum. Amal apa yang dicintai oleh Allah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Al jihadu fi sabilillah, as-salatu ala waqtiha. Banyak amal yang paling baik itu. Ditanya lagi, amal apa yang paling utama? Akhbirni bi fawadilil a'mal. Kata sahabat Uqbah bin Amir kepada Nabi, amal apa yang paling utama, yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi, silman qata'aka, engkau sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Wa a'ti man haramaka, engkau beri sesuatu kepada orang yang tak pernah memberi kepadamu. Wa'fu amman zalamaka, engkau maafkan kesalahan orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Banyak betul amal yang utama. Yang ini baik, yang ini baik, semua baik. Bahkan ada lagi yang menyebutkan dalam pemahaman para ulama, amal yang paling utama itu berpuasa. Mengapa berpuasa? Karena berpuasa itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. As-sawmu li, puasa itu untukku. Apakah Allah butuh dengan puasa kita? Tidak butuh. Wa huwal ghaniyul hamid, Allah maha kaya, Allah maha terpuji, tak butuh Allah. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, itu bukti bahwa ibadah itu amat sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang berpuasa, dia sedang melakukan sesuatu yang Allah pun melakukannya. Allah tidak makan dan minum, saat itu dia pun tidak makan dan minum. Maka dia amat sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau isi di 10 hari pertama itu dengan puasa 1 sampai 9. Karena tanggal 10 itu tak boleh puasa. Tanggal 10 Zulhijjah itu berarti Idul Adha. Berarti dia target 1 hari Rabu sampai hari Kamis, 10 hari di 9 hari di bulan Zulhijjah. Cuma karena tak mampu mungkin segala sesuatu, mungkin dia turunkan, dipilihnya hari Senin. Kenapa berpuasa hari Senin? Karena Nabi ketika ditanya, zaka yaum wulidtu, pada hari Senin itu aku dilahirkan. Wa bu'istu, pada hari Senin itu aku diutus. Maksudnya dibangkitkan.
Maksudnya dibangkitkan. Wa bu'istu wa unzalu alayya, pada hari Senin itu diturunkan Quran kepadaku. Itu kenapa Nabi berpuasa pada hari Senin. Jadi kita bisa amalkan pada hari Senin. Lalu hari Kamis mengapa? Zaka yaum turfa'ul a'mal. Pada hari Kamis itu amal seseorang diangkat di hadapan Allah. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin, aku suka ketika amalku diangkat di hadapan Allah saat itu aku sedang berpuasa. Jadi kalau dapat dipilih, andaikan tidak dapat 9 hari, pilihlah hari Senin dan Kamis. Tak dapat juga, tinggal satu lagi harapannya, tanggal 9. Yang keutamaannya kata Nabi, bagaimana puasa tanggal 9? Puasa Arafah, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Jadi tak dapat 9 hari, 2 hari jadilah. Tak dapat 2 hari, 1 hari jadilah. Tak dapat juga 1 hari, la haula wala quwata illa billah. Kita mau menunjukkan bahwa kita ini termasuk hamba-hamba yang ingin beramal soleh di hadapan Allah di 10 hari terbaik. Tapi andaikan kita dapat lakukan itu, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk kita isi di 10 hari itu. Lewat tanggal 9, di tanggal 10 itu ada pula amal yang paling utama lagi kata Nabi. Disebutkan hadisnya dalam Sunan At-Tirmizi. Kata Nabi, ma'amila adamiyun, tidaklah seorang pun melakukan suatu amal, anak Adam, tidaklah dia melakukan amal yauman nahari, pada tanggal 10 hari nahar. Nahar itu tanggal 10 hari menyembelih maksudnya. Ahabba ilallah min ihraqid dam, amat sangat dicintai oleh Allah melainkan menumpahkan darah, daripada menumpahkan darah. Maksudnya menumpahkan darah adalah menyembelih hewan kurban. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis ini kata Nabi, innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha, nanti hewan sembelihan itu akan datang. Apanya yang datang? Quruniha, tanduknya. Qurun jamak dari kornon. Kornon satu tanduk. Kornaini 2 tanduk. Memiliki Zulkarnain memiliki 2 tanduk. Itu maknanya. Biquruniha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dan kukunya. Akan datang nanti menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Ini ada tanduknya, ada bulunya, ada kukunya. Mengapa tak disebutkan dagingnya? Itu para ulama mengkaji. Kalau tanduk, bulu, kuku yang tidak dimakan akan menjadi saksi nanti di akhirat karena kita telah berkurban, apalagi dagingnya yang sempat dimakan dibagikan kepada fakir miskin, tentu lebih lagi dia akan menjadi saksi. Jadi semuanya. Jadi kita mungkin tidak pernah kita melihat ada orang menggulai bulu kambing atau kuku kambing atau tanduknya, tetapi itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Bahkan Nabi katakan lagi, wa annad dama, dan sesungguhnya bahwasanya darah tersebut la yaqa'u minallah bimakan qabla ay yaqa'a minal ardi. Sesungguhnya darah tersebut, darahnya itu sebelum dia jatuh ke bumi, ampunan Allah sudah diberikan kepada orang yang berkurban. Jadi kalau salah satu cara mendapatkan ampunan Allah adalah lewat berkurban. Selama ini kita boleh jadi minta ampun itu dengan istighfar, astaghfirullahalazim, atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustatu, dan seterusnya. Itu kita sudah meminta ampun, tapi ada cara untuk meraih ampunan Allah. Lewat apa itu? Lewat menyembelih hewan kurban. Sebelum darahnya menetes, itu darah itu berapa detik setelah kita letakkan pisau di lehernya lalu kita sembelih, berapa detik dia jatuh ke bumi. Sebelum darah itu menetes di bumi, Allah sudah mengampuni dosa hamba-hamba yang berkurban. Jadi bukan masalah
kan tak apa-apa saya berkurban. Bukan itu, tapi kita dengan berkurban itu ingin meraih ampunan Allah. Sampai-sampai dalam mazhab Hanafi, kurban itu dinilai sebagai hukumnya menjadi wajib. Makanya mazhab Hanafi sangat ketat. Dia sebutkan satu hadis Nabi. Dalam hadis itu disebutkan dari Abu Hurairah dalam Musnad Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man wajada sa'atan," siapa yang memiliki kelapangan, falam yudhi, tetapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia dekat-dekat ke tempat salat kami. Itu kuat ancamannya itu. Jadi kalau di sini ada tulisan, mohon tidak tidur-tiduran dan merokok dalam masjid. Nanti buat di depan itu, dekat-dekat bulan haji ini, bulan kurban ini. Mohon yang punya kelapangan rezeki, yang tidak berkurban, mohon jangan dekat-dekat ke Masjid Nurul Huda. Itu kalau dipraktekkan itu, sedangkan tidak ada tulisan itu, tak ke masjid juga, apalagi menjadi-jadi tak datang orang ke masjid. Tapi maknanya di sini bahwa kita ingin menyampaikan lewat hadis-hadis ini bahwa berkurban itu sampai disebut dalam mazhab Hanafi wajib. Mengapa disebut wajib? Disebutkan itu kan hadisnya ancaman. Mungkin dia sebutkan ancaman seperti ini, jangan dekat-dekat ke tempat salat itu, ancaman seperti itu maksudnya itu hanya tepat ditujukan kepada ibadah yang wajib untuk dilaksanakan. Cuma karena kita ini tidak bermazhab Hanafi, mungkin lebih dekat kepada pemahaman bahwa hukum berkurban itu sunnah muakkad atau sunnah muakkadah. Cuma kalau ada disebut sunat tu, lega hati kami Pak Ustaz. Lega hatinya disebut sunat. Tapi disebut wajib agak-agak takut dia. Kenapa mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan sunnah muakkadah? Karena ada dalilnya. Jadi masing-masing itu ijtihad ulama itu ada dalil semua. Apa dasar jumhur ulama mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah? Ada hadisnya. Hadis dalam Sahih Muslim ini dinilai ada kata aroda. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian sudah melihat bulan hilal di bulan Zulhijjah, masuk tanggal 1, sudah terlihat bulan anak bulan hilal itu, setelah terlihat apa yang terjadi? Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang di antara kamu hendak atau ingin akan berkurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya, memotong bulu rambut dan kukunya. Rambut itu bisa bulu badan, bisa kumis, bisa jenggot. Janganlah memotong. Tapi kalimat yang diambil kalimat hendak berkurban. Berarti kalau hendak yang mau berkurban, yang tidak. Itu dari situ diambil bahwa maknanya tidak, hukumnya tidak menjadi wajib. Itu dalil pertama yang disebutkan. Tapi ada lagi makna lain dalam hadis ini. Jadi kalau kita sudah mau berkurban, lalu nanti tanggal 1 itu, jadi kalau mau potong kuku, sekarang nih lah, 2 hari lagi nih. Kalau udah masuk nanti hari Rabu, tak usah potong kuku. Tetapi adalah ulama yang menyebut itu yang dipotong itu kuku kambing itu yang tak boleh dipotong katanya. Kuku kita boleh katanya. Tapi jumhur mengatakan yang dimaksud dengan jangan memotong kuku dan rambut itu ya kita yang berkurban, karena kalimatnya wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, hendaklah dia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Dan itu memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Nah, itu makna tentang memotong kuku. Dalil yang kedua, bahwa mengapa
jumhur ulama mengatakan bahwa hukum berkurban itu bukan wajib tetapi sunnah muakkadah. Itu Nabi sendiri yang menyebutkan. Kata Nabi, "Salasun hunna alayya faraid." Ada 3 perkara yang wajib bagi diriku, wa hunna lakum tatawwu', tapi bagi kalian tu sunnat saja. Yang 3 tu disebutkan Nabi. Yang pertama al-witru, salat witir. Yang kedua wan nahru, nahar tu artinya berkurban. Yang ketiga wasalatud duha, salat duha. Salat duha tu wajib bagi diri Nabi, tapi bagi umatnya sunat saja. Witir itu wajib bagi diri Nabi, tapi bagi umatnya sunat saja. Nahru itu jangan salah baca. Kalau salah baca itu bisa berubah maknanya. Kalau ha kecil itu berkurban, tapi kalau ha-nya besar, wan nahru, itu sungai artinya. Tajri min tahti al anhar gitu kan. Wan nahru. Nah, itu wan nahru itu juga yang kita baca surah yang paling kita hafal itu. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Itu pakai ha kecil. Wanhar, berkurbanlah. Nah, ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiganya juga Nabi mengatakan umirtu bin nahri wa laisa biwajib. Aku diperintahkan untuk berkurban, tetapi untuk kalian tidak wajib. Untuk nabinya wajib, tapi untuk umatnya sunat saja. Ini dalil-dalilnya. Jadi kalau ada ulama wajib berkurban, dia mengikut pendapat mazhab Hanafi. Ada alasannya, dalilnya tadi jangan dekat-dekat solat kami. Punya kemampuan. Jadi intinya di sini kita bukan memperdebatkan sunat atau tidaknya. Sekarang kita melihat apakah kita ini berkemampuan untuk berkurban. Kalau mampu, lalu kita tidak berkurban, rasanya tidak tepat sikap kita. Berkurban bukan hanya sekedar mau bagi-bagi daging. Berkurban ingin meraih ampunan Allah. Dah banyak ibadah yang kita buat untuk meraih ampunan, tapi ada ampunan yang bisa kita raih lewat ibadah yang namanya kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi yang perlu didudukkan, khususnya dalam mazhab Syafi'i itu ada kategori. Kalau mau mengikut kurban Nabi, itu level tertinggi. Nabi itu sekali berkurban 100 ekor unta. 100 ekor unta, 1 ekor unta 35 juta. Kali 100, 3,5 miliar. Itu sekali 1 tahun, dalam 1 tahun itu kurbannya. Tak dapat kita mungkin levelnya tidak seperti itu. Paling tidak seminim-minimnya 1 ekor kambing. Kalau mau 7 orang dengan sapi itu ada dalilnya. Atau 7 orang dengan kerbau. Kemudian apakah dalam satu keluarga itu semuanya berkurban? Karena ada juga orang ibu biasanya tuh, karena tahun kemarin abang yang berkurban, sekarang saya pula lagi katanya. Dia mau nama dia tertulis di situ. Ini masalah. Padahal kalau andaikan kepala keluarga itu berkurban, yang keluarganya dapat barokahnya. Jadi tidak berarti ini harus namanya masuk, tidak. Tapi kalau mau satu-satu semua itu boleh, bagus. Maka ada istilah sunnah kifayah. Kita mungkin jarang mendengar istilah sunnah kifayah. Yang sering kita dengar itu fardu kifayah. Fardu kifayah, fardu ain. Tapi ada istilah dalam mazhab Syafi'i itu sunnah kifayah. Andaikan 1 orang dari keluarga itu sudah ada yang berkurban, maka pahalanya dapat untuk semua keluarganya. Tetapi jangan gara-gara disebut sunnah kifayah ini udah daftar 7 orang, besok tinggal 1 lagi. Ini kan ini maknanya bahwa itu seminim-minimnya. Kalau memang kemampuannya cuma untuk 1 orang, jangan yang lain tuh bersedih. Karena ini ibaratnya ibadah kurban ini bisa disebut paket keluarga. Ibadah paket keluarga. Tetapi tidak berarti menurunkan semangat kita. Kalau dia mampu untuk 7 orang itu lebih utama. Tetapi tidak berarti ketika 1 itu yang lain tak dapat. Itu yang perlu juga didudukkan tentang hukum-hukumnya ini. Nah, tanggal 9 itu, tanggal 9
kita mau berpuasa Arafah, lalu umpamanya berbeda penanggalan antara Arafah di Makkah dengan penanggalan di tempat kita. Kita ikut puasa Arafah itu mengikut orang wukuf di Arafah atau mengikut kalender di tempat kita tanggal 9. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi, kita tidak mengikut wukuf di Arafahnya, tapi yang kita ikut itu adalah tanggal 9 di tempat kita. Mengapa begitu? Karena puasa itu melihat hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa itu melihat hilal. Kalau hilalnya jatuhnya hari Kamis, bahwa tanggal 9-nya berarti hari Kamis itu. Walaupun sudah berlalu atau belum berlalu wukuf di Arafah di sana. Itu pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi banyak juga yang memperdebatkan itu, tapi ada satu pendapat yang bisa kita. Kalau ada yang berpendapat lain, ya mungkin dia ada dalil yang lain. Begitu sikap kita ketika melihat perbedaan pendapat. Ini tentang wukuf di Arafah. Ada lagi yang penting untuk diperhatikan tentang bahagian dari hewan kurban itu. Ketika disembelihkan hewan kurban itu, Nabi mengatakan, Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini datangnya dari engkau dan ini untuk engkau. Berarti kurban itu kita sudah serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Diserahkan kepada Allah. Maka di antara doa ketika menyembelih hewan kurban itu juga, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu juga di antara doanya. Nah, kalau dia untuk Allah, sudah diserahkan kepada Allah, jangan diambil lagi. Bagaimana mengambilnya? Banyak orang mengambil manfaat kulitnya, dijual kulit, habis itu digunakan untuk beli kresek, beli pisau segala macam. Itu dia tidak betul-betul diserahkan kepada Allah. Padahal lisannya Allahumma minka walaka. Tapi ketika kulitnya itu dijual, itu menyebabkan tidak bernilai kurbannya. Itu yang disebutkan Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, tidak ada nilai kurbannya itu. Fala udhiyata lahu. Maka hal seperti ini juga perlu diperhatikan. Tapi sekarang akhir-akhir ini jamaah dah paham. Karena mengaji paham, tak lagi menjual kulit hewan kurban. Tapi sebahagian masih ada yang mengambil manfaat dari penjualan kulit itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, termasuk ketika memberi upah kepada yang menyembelih dari bahagian daging hewan kurban itu juga masalah. Kalau mau mengupahnya dari dana yang lain, bukan dari bahagian kurban itu. Itu yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nabi memerintahkan Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma ala budnihi. Diperintahkannya Ali untuk mengurus unta untuk dikurbankan itu, dan memerintahkan agar membagi semua bagian dari hewan kurban tersebut. Dagingnya, kulitnya, jilal dibagikan semuanya. Dan dia mengatakan jangan memberi upah dari hewan kurban itu. Kita sebahagian mungkin ada yang menganggap, oh ini upah untuk yang menyembelih. Kalau khusus upah, memang dia sudah menyembelih, dia ada kerja, dia layak diupah, tapi tidak diupah dari binatang kurban itu. Itu menjadi rusak ibadah kurbannya karena bahagian dari kurban itu dijadikan sebagai upah. Dia kan ibadah kepada Allah. Termasuk panitia. Kadang-kadang panitia itu lebih berkuasa daripada pekurban itu. Ambil sini daging. Ini masak ini sekian. Dia tak izin sama pekurban. Yang berkurban itu. Nah, sekarang yang main masak-masak itu dia izinnya sama siapa? Kalau izin tak ada masalah, jelas hak siapa. Kalau kita ngambil saja itu tidak jelas hak pemiliknya. Ya harus jelas akadnya.
Oh, bapak ibu yang berkurban, ini kan ada jatah bapak ibu sepertiga. Kita ambil sebahagian untuk dimasak. Setuju? Setuju. Ya, kalau sudah setuju halal. Tapi kalau diam-diam tak ada ucapan kata pengantar segala macamnya, diam-diam saja, ini dari mana sumbernya? Nah, itu harus didudukkan juga hal-hal yang mungkin dianggap remeh-temeh tapi sangat menentukan kualitas ibadah kita. Dan yang penting juga disebutkan wa at'imul ba'isal faqir dalam surah Al-Hajj ayat 28, juga diberikan untuk dimakan orang-orang yang fakir. Jadi kalau kulit hewan kurban tadi tak dapat juga kita manfaatkan, karena kalau dibagi juga tak bisa juga kita makannya, tak bisa pula mengolahnya. Maka bagaimana caranya? Tentukan siapa yang akan menerima itu, fakir. Ya, lalu katakan kepada mereka yang akan menerima itu, ini kulitnya kami serahkan. Oh, kami tak bisa mengelolanya, kami akan bantu. Kalau panitianya bersedia, kami akan bantu menjualkannya, tapi uang hasil penjualan itu diserahkan kepada orang fakir itu. Ini tidak digunakan kepada yang lain. Nah, itu sampai insyaallah. Itu barangkali pendahuluan untuk kita diskusikan. Ada hal-hal yang mau kita diskusikan sebagaimana biasa beberapa menit menjelang Isya.